Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih udah klik video ini. Ya, ini sudah kembali ke bukan kembali, karena ini video pertama gue gitu ya. Gue sih nggak ada niatan apa-apa selain mengisi gabut di masa pandemi ini dan berbagi cerita sedikit kepada kalian-kalian gitu ya, tentang seseorang yang berkaitan erat dengan keruntuhan dari dinasti Turki Ottoman. Siapakah dia? Cekidot. Siapa dia? Ya, jenenge siapa? Jenenge aslinya itu cuma satu kata, yaitu Mustafa. Siapa? Mustafa. Dia lahir ya, tanggal 19 Mei, ini kata Wikipedia, tanggal 1938 dari ayah yang bernama Ali Reza dan ibu yang bernama Zubaidah. Diingat-ingat kenapa, tapi kayak gini lah ya, sebagai pengetahuan aja. Dan ternyata pada umur 12 tahun dia sudah masuk ke sekolah militer. Ibaratnya nangkene jenenge Akmil, Akpol ya, untuk Akmil ya, Akmil. Ngapa? Pengen jadi tentara. Nah, di Akmil, Akademi Militer inilah dia belajar ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu dari buku-buku yang isinya pokoknya modernitas, dan kebanyakan buku-buku itu adalah buku dari Perancis yang kebanyakan isinya ya hampir semua malah tidak sesuai dengan syariat Islam, malah menjunjung kebebasan berpikir, liberalisme, sekularisme, modernisasi barat. Dia belajar itu di Akademi Militer itu karena banyak membaca buku-buku dari Prancis gitu. Nah, disitulah dia mulai belajar militer, naik sampai akhirnya sukses. Dan kesuksesan terbesarnya adalah ketika dia ikut melawan sekutu berjuluk setinggi kan, melawan sekutu di peperangan Gallipoli. Gallipoli, iya nama daerah, jadi Gallipoli. Nah, kenapa bisa gitu? Karena Turki Utsmani itu dulu ikut perang dunia 1. Dulu negara besar, makanya berani ikut perang dunia 1. Melu siapa? Melu kubunya Jerman. Nazi, bukan Nazi. Karena pada saat itu di Jerman masih dipimpin oleh kekaisaran. Dan kekaisaran yang kalah di perang dunia 1 hampir semuanya runtuh. Jerman kan ganti jadi bukan kekaisaran lagi ya. Turki Utsmani lawannya siapa? Ngelawan sekutu Rusia CS gitulah ya. Jadi jihad pada saat itu didengungkan oleh khilafah untuk melawan Rusia dan sekutunya. Nah, di situ karir militernya mulai naik memuncak. Di peperangan Gallipoli dia dapat kepercayaan rakyat. Yaudah, akhirnya singkat cerita lah ya. Di sini bahas dianya, bukan bahas fall of khilafahnya, bukan bahas dirinya pribadi. Mungkin di lain waktu, di lain konten, kita bahas mengenai keruntuhan dari khilafah Islam. Selama menjabat, Mustafa Kemal mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial yang dianggap anti-Islam. Apa aja itu? Yang pertama adalah melarang penggunaan jilbab di tempat umum. Jilbab nggak boleh dipakai. Jadi orang yang kerudungan tuh bisa dipidana. Tuh yang pertama. Gak usah panjang lebar, langsung aja yang kedua. Pada 26 Juni tahun 1928. Komite Bahasa Negara Turki mengadakan pertemuan di Istanbul dan menyepakati perubahan alfabet. Jadi tadinya orang-orang Turki itu ya cuma bisa bahasa Turki tapi pakai tulisan Arab. Ya kayak pegon-pegon gitulah. Ya, tulisannya Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia kan, bahasa Jawi. Nah, di sini tulisannya Arab tapi bahasanya Turki. Nah, akhirnya dihapus tuh. Ya, biar pakai alfabet Latin. Sampai sekarang masih pakai alfabet Latin. Yang selanjutnya adalah merubah
Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Dan sampai sekarang pun yang namanya Hagia Sophia masih menjadi museum. Terus yang selanjutnya, melarang penggunaan peci tarbus begini. Ini dilarang di sana dan menggantinya dengan topi ala Eropa. Dan yang paling menjengkelkan lagi, pada tanggal 18 Juli 1932, 10 tahun setelah bubar Kekaisaran Utsmaniyah itu ya, adzan dalam bahasa Arab itu dilarang. Coba orang oleh adzan karo bahasa Arab si kepriwe, nggak ada akhlak banget ya, miris banget. Berapa tahun? 18 tahun. Jadi yang misalnya si bayi ya sampai lahir brojol gitu, sampai segede ini tuh belum pernah denger yang namanya adzan pakai bahasa Arab. Wow, amazing. Bisa sampai seperti itu ya. Sampai tahun 1950 larangan ini baru dihapuskan. Ini disebutkan bahwa mati ini tuh ngenes tragis yang orang umum, karena adalah katanya pembalasan azab dari Allah karena telah lancang menghapuskan kekhilafahan Utsmaniyah di muka bumi. Ya seperti penyakit malaria, sakit ginjal, liver, penyakit kulit. Ya berarti gudigen nang pondok iki lah ya. Penyakit kulit, tapi penyakit kulit itu sekujur tubuh gitu loh. Lagi batire dewek sing gudigen nang tangan tok bebas salaman ya. Nang sikil tok ih cicih temen gue nang sikile ana gudik. Apa maning ki sekujur tubuhnya kena gudik kabeh. Gue para puyeng. Nah, maka dari itu dia juga sering kepanasan ya, karena tubuhnya itu terkumpul berbagai macam penyakit begitu ya. Walaupun begitu dia tetap masih sangat angkuh, orang mau tobat, orang belum tobat gue wong. Masya Allah. Terus kalau dia udah ngerasa panas ya wis awak panas jerit, karena apa? Saking larangnya, saking panas sih kabus ngono mau ini kan. Ngegas dewek aku ya. Ya Allah, Masya Allah ini ya, matinya sangat tragis, nggak bisa ngelanjutin. Auzubillahi min dzalik, pokoknya jerit lah. Nah misalnya denger, kamu bakal cici, bakal takut denger ceritanya itu, saking Masya Allah. Nah akhirnya dia meninggal pada tanggal 10 Oktober 1938 dalam usia 57 tahun. Kabus sono mati kok. Dan lebih parahnya lagi, katanya tuh jasadnya nggak diterima bumi. Gimana sih nggak diterima bumi? Ya nggak tahu, pokoknya ditulisnya begitulah, nggak diterima bumi. Nah bahkan ulama-ulama pun nggak mau ada yang menyolati jenazahnya, sampai akhirnya didesak nang adine, dipaksa-paksa, ayo lagi kakak nyolati, harus sholat-sholati gitu, karena memang terlahir dari keluarga muslim gitu ya. Akhirnya udah 9 hari setelah kematiannya baru ada yang mau menyolatkan jenazahnya. Nah sampai sekarang gimana? Dia itu pernah nggak dikubur, dibalsem, diawetin gitu lah, selama berapa tahun, 15 tahun kurang lebih kalau saya nggak salah ya. Nah habis itu dikubur lagi, nggak diterima bumi lagi, dan akhirnya sekarang itu jasadnya hanya dihimpit oleh 2 marmer. Berarti sini marmer, sini jenazahnya, dan sini marmer lagi. Jadi nggak dikubur dalam tanah, cuma dihimpit sama batu marmer. Naudzubillahi min dzalik. Oke, itu tadi pemaparan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih amatiran gitu ya, the real amatir. Oke. Bisa kasih saran buat saya, silahkan di WA saya saja, nggak usah di komentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.